Belum pulang bulan madu, Alia Mas Said dan Thorik Halilintar sudah ditagih 2 garis biru oleh netizen. Sementara kepada netizen termasuk fans toksik Fuji yang konsisten menghujat, Altor tak mau terpancing. Nyatanya diamnya Alia mendulang pujian, sebaliknya attitude Fuji semakin dipertanyakan. Lalu benarkah karena geramnya adik dan adik iparnya terus diserang, Atta Halilintar yang sempat melempar konten sindiran kini menyesal karena Aurel Hermansyah jadi sasaran kemarahan fans toksik Fuji. Menikah pada 26 Juli 2024, Alia Mas Said dan Thorik Halilintar baru sempat terbang berbulan madu pada Kamis 1 Agustus lalu. Kepergian mereka disambut doa dari netizen yang berharap honeymoon Altor Talk Chair, hingga pulang-pulang Alia sudah berbadan 2. Jika usia kehamilan dihitung dari hari terakhir haid Alia, bukankah wajar bila banyak netizen yang seolah tak sabar menantikan kabar tumbuhnya calon bayi Altor? Soal kehamilan Alia, Angelina Sonda sang ibu sambung pun berharap segera mendapatkan cucu. Ini kamar kita. Tada! That's it. View kita dari kamar. Mungkin kalau kalian udah follow our Instagram. Oke, kita mau masak dulu. Mau masak mie pakai rendang, mungkin sedikit keripik kentang. Emang ada keripik kentang? Ada. Brunch kita. Kita udah makan sebenarnya. Itu dia. Jadi sebenarnya kita udah makan pagi tapi nggak rendang. Yes, masakan Indonesia best of the best. Rendang, nasi, dan mie. Buh! Kita sekarang Halo. mau ke San Gimignano. San Gimignano. Kita mau jalan-jalan aja walaupun ini trik banget, panas. Ih, banyak banget fosil-fosilnya. Gak kuat, panas banget. Tapi aku pengen jalan-jalan karena aku ngerasa kita kebaikan pasta, mie, roti, karbo-karbo yang harus kita bakar. Jadi kita mau jalan ke kota deket our hotel, namanya San Gimignano. Saya keluar hotel. Males, bete. Panas. Aku udah bilang apa coba? Tadi kamu yang minta keluar hotel ya? Aku bilang kayaknya gak perlu deh, kata kamu gak mau keluar. Jadi kan itu mempertanyakan keputusan aku yang kedua. Ya udah sayang, aku minta maaf. Topi kembar, liat Beb. Topi kamu Beb. Walaupun aku jadi jelek tapi ya. Aku juga jadi jelek. Guys, tadi aku lupa buka tagnya, terus dia kesel. Dia kesel banget lah. Sayang, kalau kamu kesel kamu mukanya merah. Emang panas. Kepo banget. Enggak. Samsak beneran. Nggak kepo. Kita udah di depan World Famous Ya Ice kamu Cream, nggak terus kita mau. pulang. Ya udah. Ini panas tuh. Sayang dari belakang situ nggak. Ditagih 2 garis biru oleh netizen, dianggap Altor sebagai doa baik bagi pernikahan mereka. Namun, gara-gara Thorik mencukur kumis dan cambangnya saat berbulan madu, Alia sempat merajuk. Thorik tiba-tiba tak bisa melakukan ritual cium kening istri di pagi hari, lantaran Alia lebih senang dengan penampilan lamanya. Habis nggak mau, sumpah kamu nggak banget ngadepin kayak gitu. Kamu menikah dengan Mas. Aku udah kayak bocil-bocil TikTok belum? Nggak suamiable banget. Nggak jadi nggak maco. Kalau udah mode cukur pelontos gini udah mode YouTuber banget, Ben. Nggak mau tadi aku udah bilang sama Bantar, kayak aku nggak mau nyium kamu sama kamu. Guys, mau update jenggotnya udah tumbuh dikit. Demikian cuitan Alia pada 6 Agustus lalu. Sementara Thorik membalas cuitan sang istri tercinta.
Masih marah guys, udah mulai dipeluk karena udah mulai tumbuh hijau kecil ini. Guys, maaf deh, jenggotnya udah ada nunggu-nunggu dikit. Masih guys, masih marah dikit. Tapi udah mulai dipeluk karena udah mulai tumbuh hijau-hijau kecil. Jadi kita mau ke Alegria atau Piccolo di Bocco? Piccolo Buco. Karena it's just 9 minutes walk. 9 minutes walk. Tapi Alegria lebih dekat katanya. Iya, tapi kayak ya kita beneran ke museum. Iya, kita ke Soalnya ini udah jam 6 loh. Galleria Doria Jam 6 loh, atau mau ke arah sana aja. Sandal. When you tasted pizza, you won't want to eat junk food, like pizza junk food anymore. Guys, it is the best pizza. Yeah, because you know the cheese are different in other countries than in Italy. Oh, I see. Wow. This is one of the famous road. Look, this is very beautiful. Ini adalah kuliner pertama kita. Ini pertama kan? Ini adalah pizza klasik margherita. Jadi isinya itu tomat, Sama cheese. Berbalas komen mereka yang mesra membuat banyak netizen menggoda pengantin baru ini. Cie-cie yang lagi honeymoon, dunia serasa milik berdua ye. Demikian candaan sebagian netizen. Namun romantisme bulan madu Altor lagi-lagi bikin fans Fujian seolah kebakaran jenggot. Fans toksik Fuji yang kabarnya dulu bernama Tofu menganggap Alia Thorik lebay dan kampungan. Mereka seolah yakin Altor sengaja ingin memanas-manasi Fuji, artis yang mereka puji setinggi langit. Padahal Fuji pernah meminta maaf kepada Alia terkait sikap fans fanatiknya yang menyerang Alia saat menjadi bridesmaid Mahalini dan Rizky Febian. Misalnya sini boleh maaf ya kalau misalnya kayak kesannya bobo kamu, siapa namanya, maaf ya Alia kalau misalnya banyak rame nyangkut-nyangkutin pautin aku sama kamu. Aku tuh jujur juga nggak tahu, nggak pernah aku tuh kayak sengajain berniat juga nggak pernah. Aku tuh nggak datang ya karena nggak diundang, nggak kenal, bukan nggak diundang, nggak kenal ya, wajar nggak diundang, bukan nggak diundang tapi nggak kenal secara personally ya. Ya mungkin orang-orang nyangkut pautin karena dia kemarin jadi bridesmaid ya. Iya, aku pun baru ngerti gue, aku makanya ngeliatin loh kayak iya. pernikahannya bagus banget, cakep banget. Aku liat Mahalini cakep banget gitu loh. Dan nggak mau perkara aku tuh jadi beritanya miring. Dan aku kan lihat banyak yang bilang tuh, aku jujur nggak tahu, beneran aku nggak tahu. Soalnya akun-akun haters aku atau akun-akun haters itu aku blok-blokin, aku nggak tahu beneran. Itu banyak yang bilang Alia tuh dihujat perkara mungkin fans aku. I'm so sorry. Makanya please lah fans aku atau siapapun itu yang bawa nama aku untuk bela aku, untuk ya memperbaiki hubungannya, malah jangan jadi memperkeruh gitu. Karena mungkin enggak, komen-komennya tuh iya menyerang ke dia juga. Aku juga nggak enak, aku tuh sering ngingetin Mbak, tapi ngerti gak sih, aku nih ngingetin orang yang aku juga nggak kenal. Ya kalau mereka mau ikutin apa yang aku tegur ya alhamdulillah syukur, ya kalau enggak aku juga gimana.
Namun faktanya sebagai public figure yang diidolakan fansnya, Fuji seolah tak menggunakan pengaruhnya untuk menyerukan berhenti membanding-bandingkan dirinya dengan Alia dan Thorik. Lihat saja selama acara lamaran hingga pernikahan dan momen bulan madu, Altor kenyang dibombardir hujatan oleh fans toksik Fuji. Rasanya wajar bila Atta Halilintar abang Thorik pun berusaha membela adiknya. Atta membuat konten yang diduga menyindir Fuji. Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Jangan ya Dek ya. Mencoba sembuhin trauma orang, malah kita yang dibikin trauma. Jangan ya Dek ya. Jalan bareng saling ngingetin juga. Tahu-taunya cuma dijadiin badut. Jangan ya Dek ya. Ya, siapa yang dimaksud kekasih ngenes dalam konten Jangan ya Dek ya, yang tidak dikenalin ke orang tua kekasihnya meski sudah pacaran lama, kalau bukan Fuji. Sudah bukan rahasia Gen Halilintar menolak Fuji sebagai calon menantu karena kesenjangan sosial dan popularitas. Fuji dianggap terkenal lewat jalur duka sejak kematian abang dan kakak iparnya, Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel. Sementara Thorik sudah punya karya karena mengikuti jejak abang Atta sebagai YouTuber. Seolah tak terima disindir Atta, Fuji dan Fadly Faisal abangnya pun membuat konten balasan. Kalau mau nakal jangan pakai hati. Kalau mau pakai hati jangan sama yang nakal. Jangan ya dia. Jangan ya Dek ya. Bikin konten, orang cara bedain mana yang oknum, mana apa yang aku lakukan. Aku ada nyenggol orang nggak? Tolong bedain mana oknum, mana fans, mana haters. Tolonglah, kita kan udah di zaman sekarang bisa baca mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih. Seolah mengikuti jejak idolanya, fans toksik Fuji pun seolah menempuh berbagai cara untuk membalas Atta, Alia, dan Thorik. Ironisnya, saat Aurel Hermansyah tampil cantik di Jember Fashion Carnaval 2024 beberapa hari lalu, Aurel panen hujatan netizen. Sulung putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu diberondong cercaan, dari yang menjurus body shaming sampai yang mengungkit masa lalunya. Aurel pun curhat panjang lebar di akun Instagramnya, betapa sakit hatinya menjadi korban bulian lantaran Atta dianggap telah menyenggol Fuji. I need all the wins. Yeah. Pak, kesinian Pak. Kesinian Pak. Saya kasihan. Kenapa sih Pak? Kenapa nggak sembuh lagi? Nggak tahu, saya tiba-tiba malam kok. Orang nggak pernah curhat-curhat, dia nggak pernah ngebahas sesuatu yang kayaknya malah membuang waktu. Dia curhat pasti yang penting. Nggak apa-apa yang namanya mereka tuh puluhan juta follower, ada positif dan negatif. Cuman saya udah bilang, kalian terpenting punya sikap mental. Sikap mental dimana di dalam diri kita, kalau kita punya sikap mental lebih dari 80%, artinya kita attitude kita jaga untuk kuat, baik, kita akan dapat menangkal hal-hal negatif itu. Jadi kita nggak perlu jawab satu-satu juga. Respon dengan baik, berikan kelakuan positif, udah nanti akan dengan sendirinya akan mencair semuanya. Aurel, dikit Aurel, dan bully Aurel. Gak bisa maju, jangan dulu. Mobil udah gede banget. Aurel, dikit Aurel. Aurel, dari yang dibully Aurel. Lantas, apakah Fuji akan kembali meminta maaf kepada Aurel seperti ia pernah meminta maaf kepada Alia? Mengapa Haji Faisal menganggap Fuji tidak bersalah atas penderitaan yang dialami Aurel?
Kemesraan Alia Mas Said dan Thorik Halilintar saat mereguk bulan madu di Italia bikin panas fans Fujian. Fans Fuji seolah tidak terima Alia panen pujian hanya karena outfitnya dianggap elegan dan berkelas. Fans toksik Fuji yang sudah tersulut emosi bahkan menyambar Atta Halilintar dengan menudingnya telah menyindir Fuji lewat konten "Jangan Ya Dek". Tidak mau kalah, Fuji dan Fadly Faisal pun seolah menyerang Atta dengan konten balasan. Merasa tak cukup, sebagian netizen juga menjadikan Aurel Hermansyah sasaran bullying. Lantas apakah kali ini Aurel akan menempuh jalur hukum untuk membungkam julidnya netizen? Apa kata Faisal tentang Fuji dan fansnya yang seolah belum move on dari penolakan Gen Halilintar? Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan mengulas ulah fans brutal Fujian yang seolah tak henti menyerang Alia Thorik hingga Atta Aurel. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Momen honeymoon Thorik Halilintar dan Alia Mas Said di Italia mencetak viral. Padahal Altor hanya nge-share tipis-tipis foto dan video bulan madu mereka. Hal itu setidaknya menunjukkan pasangan yang menikah pada 26 Juli ini menjadi salah satu couple goals kesayangan netizen. Banyak yang baper dengan chemistry cinta yang terpancar di wajah keduanya. Rasanya waktu begitu cepat. Agustus tahun lalu, Thorik masih mencari cara untuk memepet Alia. September 2023 cintanya diterima Alia. Dan Agustus tahun ini, kota Roma dengan kolosiumnya yang megah menjadi saksi bisu manisnya bulan madu mereka. We're wearing the same shoes. Sandals. When you've tasted pizza, It is the best pizza. yeah, because you know the cheese are different in other countries than in Italy. Oh, I see. Wow. This is one of the famous road. Look, it's very beautiful. Ini adalah kuliner pertama kita. Ini pertama kan? Ini adalah pizza klasik margherita. Jadi isinya itu tomat Sama burrata cheese. Harganya berapa tadi? 300.000, 260.000, 260.000 kayaknya. Lagi kan ada orang, aku ajak kenalan dulu. Aku challenge kamu untuk ajak kenalan. Berbeda dengan bulan madu Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang mengajak tim kreatif AHA Officials ke Bali, Altor enggan mengajak kru YouTube mereka ke Italia. Kabarnya karena permintaan Alia, Thorik pun dilarang mengontenkan momen bulan madu mereka. Tidak seperti Atta Aurel yang pindah destinasi pun dibuat konten bersambung. Just the two of us, demikian tulis Alia di akun Instagramnya. Sekarang kita mau ke Colosseum. This today's outfit. Dan seharusnya cuaca hari ini juga bakal panas juga. Jadi kita langsung aja OTW ke Colosseum karena di sana udah ada fotografer yang akan shoot kita. Akhirnya kita ada fotografer, Beb. Yes. Lihat guys, dia lagi ngatur guys. Ya udah, kita foto dulu ya guys. Nanti fotonya lihat aja hasilnya di Instagram kita. Itu kebanyakan jalan gitu guys. Karena kalau di Indonesia terlalu terbiasa dengan apa sih namanya, mobil ya atau motor.
Ya, senyum manis Alia dan wajah bucin Thorik saat menatap istrinya dengan mesra membuat netizen baper. Outfit Alia saat berbulan madu pun mendulang pujian dari warga plus 62. Padahal Alia tidak selalu mengenakan pakaian branded. Sosok bersahaja Alia seolah merepresentatifkan bahwa cantik tidak harus mahal. Salah satu outfit Alia berupa dress panjang yang elegan dari produk lokal yang harganya 200 ribuan. Sebenarnya barang branded itu menurut aku sih tidak mempengaruhi ya, karena kan untuk kita tampil bagus itu nggak semuanya serba mahal. Barang branded itu hanya sebagai tambahan aja lah, tambahan untuk ciri khas aja gitu, dalam artian pemanis kebutuhan dari stylingan kita gitu. Cuma kan emang barang branded itu buat aku cuma sebagai apa ya, buat ngeliatin aja gitu kalau ya mungkin dia kelasnya di mana kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk tampil bagus, tampil fashionable, nggak semua harus pakai barang branded sih menurut aku, karena sekarang banyak kok barang-barang yang harganya murah-murah tapi ternyata kita bisa jadi keren, karena kan semua tuh tergantung mix and match-nya. Jadi barang branded itu hanya pemanis aja sih buat sebenarnya Alia sendiri juga punya taste fashion yang bagus gitu ya, juga udah punya taste yang bagus. Jadi aku belum pernah sih ngeliat style dia gagal sih. Outfit waktu dia honeymoon yang sekarang dia upload itu bener-bener kayak menawan, terus aku sampai lihat, terus yang tadi aku bilang aku ngecek di online shop dan itu harganya murah, tapi pas dipakai dia aku pikir jutaan, ternyata murah banget, nggak nyampe 500 ribu gitu. Itu membuktikan Al itu pintar memadu padankan outfit gitu. Langsung kepikiran, aduh outfitnya Al ini jadi inspirasi buat cewek-cewek kalau mau honeymoon atau ke luar negeri, outfit yang cocok dan pantas tuh kayak yang dipakai Al gitu. Karena punya fashion stylist sendiri, Alia tak khawatir salah kostum atau tampil lebay. Erik Al-Amin, fashion stylist Alia, sudah mengetahui selera busana putra kedua Reza Artamevia dan almarhum Aji Masaid itu. Menurut Erik, Alia suka yang simple dan elegan. Iya, jadi aku emang megang Alia itu baru di tahun ini sebenarnya. Jadi aku diperkenalkan oleh Thorik gitu ketika mereka pacaran. Alia tuh sukanya sesuatu yang simple, yang elegan. Terus udah gitu juga anaknya sih gampang banget sih kerja sama dia, karena dia pokoknya yang penting fit body, bajunya tuh fit body. Terus udah gitu kalau bisa juga berlengan, karena kan ibunya kan juga udah berhijab. Terus udah gitu keluarganya Thorik kan juga yang muslim banget. Jadi Alia tuh sebisa mungkin ingin sesuatu yang sopan, yang berlengan, terus udah gitu juga yang nggak terlalu ramai motif pakaiannya. Jadi dia suka sesuatu yang simple, elegan dan tertutup. Selain punya fashion stylist sendiri, Alia juga sering mendengarkan saran kakaknya Zahwa Masaid yang merupakan lulusan fashion design di sebuah universitas bergengsi di New York. Perbedaan sense of fashion Alia dan Zahwa pun kentara jelas. Alia suka tampil feminim dengan potongan baju yang slim fit, sedangkan Zahwa lebih berani dan senang memadukan sentuhan maskulin pada busananya. Ya, kalau Zahwa tuh beda banget gayanya sama Alia. Bertolak belakang. Kalau Zahwa tuh very New Yorker. Dia tuh edgy tapi ada maskulinnya juga. Pembawaannya dia tuh very young dan energik gitu. Beda banget sama Alia. Kalau Alia kan lembut banget gitu anaknya. Aku sih ngeliatnya justru beda jauh ya, karena kan kalau Zahwa kayak lebih ke edgy terus udah gitu Zahwa tuh lebih berani gitu berpakaiannya gitu, jadi dia lebih strong woman gitu. Sedangkan kalau Alia tuh yang kayak girly banget gitu, yang girly, yang cute, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi aku ngeliatnya sih
dua karakter yang berbeda sih kalau sama Zahwa sih. Iya dong. Jadi aku nggak hanya sama Alia tapi sama klien aku yang lain, kita tuh selalu berdiskusi gitu. Jadi misalnya Alia booking aku gitu, misalnya Kak aku tanggal segini ada acara, dress code-nya seperti ini, kira-kira bagusnya pakai baju seperti apa ya. Nah dari situ biasanya nanti Alia akan ngasih referensi tuh ke aku tuh. Setelah dia ngasih referensi baru aku cari ke desainer. Nanti dari situ aku biasanya siapin misalnya kayak 5 looks gitu, terus aku kirim ke Alia, Dek ini dari 5 ini kamu suka yang mana, nanti dari situ baru dikurasi lagi sama Alia kayak gitu. Jadi emang pekerjaan aku ini tuh kita banyak berdiskusi sih. Pujian yang diterima Alia seolah tidak bisa diterima oleh fans fanatik Fujian. Setiap kali Alia mendulang pujian, fans toksik Fuji selalu mencari celah kekurangan Alia dan meninggikan artis yang mereka idolakan. Seperti outfit bulan madu Alia yang dianggap fans Fuji biasa-biasa saja, bahkan cenderung murahan dan lebih mahal outfit yang biasa dikenakan Fuji. Namun menurut pengamat fashion dan desainer, Alia dan Fuji memang punya selera busana yang berseberangan. Namun apa kelebihan Alia sehingga sebagian besar netizen memuji gaya busananya lebih berkelas dari Fuji? Benarkah tampil lebih berkelas karena ia bisa merepresentasikan gaun yang dikenakannya dengan attitude dan manner atau tata krama yang baik? Mungkin yang dilihat adalah tinggi dan pendeknya seseorang, ya. Alia lebih tinggi dibanding sama Fuji, tapi Alia lebih banyak senyum dibanding sama Fuji. Itu namanya attitude, manners, ekspresi. Jadi tidak mungkin dilihat dari sekedar hanya berpakaiannya saja gitu. AG anak muda, bebas berekspresi, santai sebenarnya. Mereka berdua kan juga pasangan yang begitu santai ya. Jadi penampilan bisa menjadi fokus buat mereka ketika mereka datang menghadiri sebuah acara. Tapi kalau hari-harinya kan casual aja gitu, jadi nggak apa-apa. Yang namanya pakaian itu personal, you are what you wear. Jadi apa yang kau kenakan adalah jati dirimu, identitasmu gitu. Alia tuh pembawaannya aja ya, maksudnya pembawaannya dia kan very ada Jawanya gitu, jadi halus dan juga nggak neko-neko gitu. Kalau Alia kan lebih perempuan Indonesia banget gitu. Kalau sekarang Alia berpakaian barang-barang branded, artinya dia kan ada suppliernya, ada supporternya, ada pendukungnya, ada pembiayanya gitu ya istilahnya. Jadi ya no problem, tetapi kepantasan kan bukan dari barang mahal. Tapi kalau misalnya kita bilang Fuji bisa beli barang mahal juga kan sama. Tetapi apakah dia pantas memiliki baju mahal yang cocok dengan dirinya yang mungil? Nah itu yang perlu dipelajari gitu. Ya, menurut pengamat fashion, tubuh Alia yang tinggi semampai serta pembawaannya yang anggun membuatnya dianggap lebih modis dan elegan oleh netizen. Berbeda dengan Fuji yang seolah sengaja mencitrakan diri sebagai Gen Z lewat gaya busananya. Alia sudah mantap dengan gayanya sendiri, sementara Fuji masih mencoba berbagai gaya dengan mengikuti tren. Fuji aku melihatnya, aku beberapa kali juga kok nge-stylingin Fuji. Fuji tuh anaknya baik, terus udah gitu juga dia tuh sukanya yang Gen Z banget lah, yang anak-anak zaman sekarang lah gitu. Jadi yang apa yang lagi menjadi tren pasti Fuji orangnya pengen ikutin kayak gitu sih. Cuman dia ya oke lah, masih apa ya namanya, masih berani mencoba lah kalau Fuji. Jelek cakepnya seseorang tidak didasarkan atas bagaimana dia memiliki pakaian yang bagus atau mahal, tetapi pantas tidaknya seseorang itu mengenakan. Kalau sekarang dibandingkan yang namanya Alia yang tinggi, Thorik aja lebih tinggi gitu ya, Thorik aja akhirnya jadi pendek di Alia, betul nggak? Nah itu juga membuat jadi Alia memakai apapun nampak lebih enak untuk dipandang ketimbang Fuji yang mungil gitu. Tetapi kalau seorang Fuji mengerti, memahami bagaimana cara berpakaian dengan baik, maka dia akan tambah lebih menarik dibanding dengan Alia gitu. Jadi jangan melihat cakep tidaknya, itu sangat-sangat intimidatif dan itu sangat tidak
layak untuk disampaikan? Yang jelas dua-duanya apa ya? Dua-duanya menurut aku punya karakter yang berbeda aja sih dan punya style yang berbeda. Jadi terserah netizen nih mau ikutin gayanya Fuji atau mau ikutin gayanya Alia. Kalau misalnya mungkin bisa kayak gini, kalau misalnya lagi pengen nonton konser musik bisa ikutin gayanya Fuji, tapi kalau misalnya mau dinner atau misalnya mau ngedate di restoran bisa ikutin gaya Alia. Jadi dua-duanya punya referensi fashion yang berbeda aja sih menurut. Jadikan ini sebagai peringatan gitu ya. Orang-orang malah membalikan faktanya, jadi aku yang salah, entah itu mulai dari pakaian. Lebih suka Aal sih, soalnya dia kayak classy gitu loh, berkelas. Mungkin kalau Fuji lebih ke lucu-lucu gitu, cuma kalau Aal kelihatan lebih elegan aja. Mungkin nanti Fuji bakalan menemukan sendiri sih style dia kayak gimana. Kalau aku sih lebih suka, kalau secara kacamata aku lebih suka Alia ya. Fuji juga bagus, tapi Alia itu lebih simple, elegan, tapi mewah gitu. Barang-barang yang dia pakai itu simple aja, nggak ada yang berlebihan, tapi kesannya itu terlihat mahal di dia gitu. Dan emang sesuai sama postur tubuh dia yang tinggi, putih. Nah itu kalau pakai outfit apapun itu cocok di dia dan terlihat mahal gitu. Kalau Fuji, ya Fuji outfitnya masih rada belum menentu nih mau ke arah mana gitu. Tapi basically ya outfit anak zaman sekarang ya yang masih ya pakai jeans, pakai yang belum terlihat lah mau ke arah mana nih outfitnya. Kalau Al kan udah terlihat nih lebih elegan, dewasa gitu. Nggak tahu saya, jadi bingung saya apa yang diperdebatkan itu, saya juga bingung kenapa selalu memperbandingkan masalah pakaian, masalah cara makan, cara berjalan, semuanya kan itu diperbanding-bandingkan. Saya juga bingung ya. Jadi kalau begitu kami bukanlah orang sempurna ya, kami bukanlah orang yang tidak punya salah, kami banyak kekurangan kami. Jadi menurut saya kurang pas kalau dibanding-bandingkan itu. Ujian pengamat fashion pada Alia diprediksi bakal membuat geram fans toksik Fuji. Padahal Fuji sendiri kabarnya tak pernah menyuruh fansnya untuk membuli Alia dan Thorik. Itu sebabnya Haji Faisal, ayah Fuji, tidak mau disalahkan atas perbuatan fans toksik Fuji yang sekiranya melukai hati Altor dan Gen Halilintar. Haji Faisal justru memaklumi dan berterima kasih kepada fans toksik Fuji karena berkat dukungan mereka lah anak-anaknya menjadi besar seperti sekarang. Ya kalau saya sih apa yang mau saya sampaikan ya, saya kan sudah bilang seperti yang saya sampaikan itu, bahwa omong itu belum tentulah kepada anak saya, kepada si Fuji. Jadi bagi saya nggak usahlah dibesar-besarkan, nggak usah dipanjang-panjangkan. Saya udah saya jawab seperti itu kan. Tapi mereka berpendapat lain, ya saya nggak bisa dong memaksa mereka sependapat dengan saya. Dia ngefans sama anak saya, terus mau apa ya? Dia orang menghujat anak saya, dia nggak senang dong. Dia senang dia. Itu saya lepas tangan saya dalam soalan itu. Karena kalau soal kebenaran, benar apa enggaknya memang Tuhan yang tahu kan. Tapi dia membela fansnya, terus saya mau ngomong apa? Gak mungkin dong saya ke fans saya, ke pengikut saya ya marah kan nggak mungkin dong. Besarnya anak saya, besarnya kami ini kan gara-gara fans juga kan. Gara-gara pengikut, gara netizen kan. Saya harus berterima kasih, kalau bukan artinya atas supportnya selama ini kan saya harus berterima kasih kepada mereka. Wajar dong kalau saya umpamanya membela anak saya dan membela orang yang membelanya, ya pasti juga lah dong. Nggak mungkin dong. Kalau ada orang menyakiti anak saya, terus kamu bela, ya pasti saya bela juga kamu dong. Secara pribadi, Haji Faisal mengaku tidak menyimpan dendam pada Thorik yang memutuskan Fuji pada 29 Januari 2023 silam. Tapi sebagai mantan calon mertua, Haji Faisal bisa memaklumi alasan orang tua Thorik yang tidak mengundangnya ke pesta pernikahan Thorik dan Alia. Karena tak mau menjadi tamu tak diundang, Haji Faisal dan Dewi Zuriati menolak hadir di pesta pernikahan Altor. Sementara kehadiran Fadli Faisal sebagai satu-satunya perwakilan dari keluarganya dianggap sudah cukup untuk menghormati sang empunya hajat. Memang secara itu ya mungkin memang udah pas kalau menurut saya sih kemarin. Kalau saya nggak diundang nggak apa-apa, nggak apa-apa bisa ya. Tapi kan anak saya kan ada yang mewakili satu. Si Fadli dia datang kan. Allahu alam lah, saya nggak tahu itu ya, hanya Tuhan dengan dia yang tahu. Saya nggak tahu, saya hanya berpositif thinking aja saya.
Soalnya saya nggak pernah bermasalah dengan orang. Tapi kan kadang-kadang susah. Saya berbicara kadang-kadang orang ya ada juga omongnya yang kurang pas ke saya menurut saya. Terus saya mau ngomong apa lagi? Udah saya bilang bahwa itu mungkin bukan ke saya kan gitu kan. Udah saya bilang begitu, tapi masyarakat ada juga sebagian kecil netizen yang entah dari pihak mana saya nggak tahu masih kurang senang dengan saya. Meski mengaku tak ada persoalan dengan Altor maupun Gen Halilintar, Haji Faisal tak memungkiri bahwa hubungan mereka kurang baik dan memang putus komunikasi. Bahkan nyaris saban hari, Haji Faisal menerima WhatsApp dari fans Fuji yang memberitahukan perkembangan terbaru dari Altor, Atta Aurel, dan Gen Halilintar. Lantas, apa kata Haji Faisal tentang Fuji yang kabarnya cemburu melihat romantisme bulan madu Alia Thorik? Benarkah karena geram Altor selalu diserang fans toksik Fuji, Atta berani menyindir Fuji lewat konten? Sebelum Aurel Hermansyah mengaku kena mental dibully netizen dan fans toksik Fujian, keluarga besar Atta Aurel dan keluarga Fuji pun seolah terlibat perang dingin. Bahkan Haji Faisal mengaku tak mau menjadi tamu tak diundang di pesta pernikahan Thorik Halilintar Alia Masaid, sementara Fuji terang-terangan menolak hadir. Lalu benarkah Fuji sulit move on dari penolakan Gen Halilintar? Pemirsa, gara-gara ulah Atta Halilintar yang membuat konten, jangan ya dek, Aurel Hermansyah sang istri lagi-lagi mendapat bulian dari fans toksik Fuji. Bahkan Aurel sempat kena mental lantaran kerap mendapat hujatan netizen. Meski ini bukan kali pertama ibu dua anak ini mendapat bulian, namun tetap saja komentar-komentar netizen membuat hati Aurel terluka. Rasa sakit dan kekesalannya akibat bulian netizen pun dituangkannya di media sosial miliknya. Meski Aurel mencoba tegar dan kuat, namun tetap saja Aurel merasa tak terima jika dirinya selalu diserang haters. Lantas, apa kata Krisdayanti ibunda Aurel terkait Aurel yang kembali mendapat bulian? Benarkah Kade menganggap hujatan yang diterima putrinya adalah hal yang wajar sebagai public figure? Aku juga manusia, biar air mata yang bercerita. Nggak semua orang bisa kita bahagiakan, nggak semua orang bisa kita puaskan, tapi cukup merespon dengan hal-hal positif aja, nanti semuanya akan lebih mencair. Jadi nggak pernah boleh kecil hati, nggak pernah boleh balas hal-hal dengan negatif gitu, nggak usah gitu. habis tenaga nanti gitu. Sedih tadi kesini ikut nangis. Berarti jadi mungkin banyak orang yang kayak pengen ngambil kejelekannya atau segala macem. Ya udah, itu urusan mereka ya, mudah-mudahan sama-sama dilembutkanlah hatinya, gitu aja. Sebagai public figure, Aurel merasa serba salah dalam menanggapi bulian dari netizen. Sikap Aurel yang memilih curhat di medsos rupanya kembali menjadi sorotan netizen. Sebagian netizen menganggap langkah yang diambil Aurel terlalu lebay dan baperan, meski sebagian netizen mendukungnya. Dan di saat Aurel mengambil sikap tegas dengan menyeret para pembulinya ke polisi agar memberikan efek jera, namun nyatanya para haters makin menjadi-jadi membuli dirinya. Lantas benarkah Aurel kini memilih sikap tak peduli dalam menanggapi hujatan haters? ngerti yang dimaksud Aurel tuh bagaimana serba salahnya. Iya. Terus omongan-omongan yang kalau di sebuah tayangan tuh dipotong-potong. Iya, Ini kita lagi kayak gini aja, ntar pasti ada aja dipotong. Iya, potong-potong. 15 detik, 20 detik, 1 menit. Dan sekarang orang-orang zaman sekarang malas kalau nonton video 30 menit, 20 menit, nggak mau. Mereka mau pada intinya itu apa di dalam obrolan kita ini. Tipe orang yang nanggepin akhirnya mengusut tuntas atau enggak? Dulu Atta pernah kan? Aku pernah Kak, karena waktu itu posisinya aku lagi hamil. Terus waktu itu orang ini ngata-ngatain dan nyumpah-nyumpahin bilang, ntar anaknya tuh lahir nih autis apa-apa segala macem.
ngomongnya udah nggak ngotak tuh orang. Wah gila, itu di posisi aku lagi hamil yang campur aduk, dan ternyata pas aku ketemu orangnya, ternyata mereka cuman ya pengen aja kita tanggepin gitu loh. Dan menurut aku itu nggak lucu gitu loh. Nah waktu itu sempat perpanjang ini, aku pikir dengan kayak gitu meredam dong, nggak akan lagi. Ternyata sampai sekarang tetap aja ada orang yang ngata-ngatain juga. Kalau anak-anak saya sih nggak khawatir ya, karena mereka di tengah keluarga yang begitu solid untuk bisa menguatkan satu sama lain. Apalagi anak-anak udah biasa hidup dengan orang tua yang sudah masuk dalam satu industri yang bedanya sekarang era teknologi. Jadi memiliki jiwa warrior seperti Kade rupanya membuat pribadi Aurel menjadi kuat. Apalagi sejak kecil dirinya sudah terbiasa menghadapi pembuli. Hal inilah yang membuat Aurel lebih memilih sikap masa bodoh dan menguatkan mentalnya agar tak lagi terpancing dengan hujatan netizen. Lantas seperti apa dukungan sahabat untuk Aurel? Kalau ada komen-komen di TikTok gitu yang ini aku nanggepinnya dilucu-lucuin aja kak Ruben. Kalau misalnya dia ngatain, kok Aurel ini sih, contohnya nih, kok Aurel gendut banget sekarang. Aku balas, iya dong kan aku bahagia dikasih makan sama suami. Aku jawab ya jadi lucu-lucuan aja, bukan Setuju. yang karena mereka sebenarnya pengen aja dijawab sama kita. Terus nanti orang bunyi, alhamdulillah dijawab sama Kak Aurel, makasih. Gila Pak, kepribadian gimana sih? Abis ngata-ngatain dia seneng, bingung deh. Iya, tapi kita jawab bilang kita emosian. Iya. Iya kan? Iya kan? Yang bilang, ya udahlah. Jadi sekarang aku nanggepin tuh sebagai lucu-lucuan aja, bukan udah nggak mau baper-baper lagi. Udahlah cukup. Kecuali dia udah ngatain ke anak baru. Kalau cuman buat yang ngata-ngatain gitu-gitu doang, udahlah. Kita sengajain ya. Iya. Jadi kalau kayaknya Aurel itu DNA-nya warrior ya kayak saya. Memang dia pejuang juga gitu. Nggak gampang kecil hati sih kalau saya rasa dia. Paling juga kalau saya juga percaya agama dia dan suami dia cukup sangat-sangat bisa mengimani apa arti kata syukur. Jadi yang didapat baiknya tuh udah banyak. Jadi ada support sendiri nggak sih untuk Kak Aurelnya? Emang kenapa? Aku nggak tahu. Gimana ya? Kita tuh gila kalau mengharapkan ridho dari semua orang. Yang namanya hidup pasti ada orang yang nggak suka, ada yang suka sama kita. Jadi kayak ya udah ngelatih mental kalau ada orang yang ngebully segala macam. Semoga mereka dilembutkan hatinya. Kalau buat Ya, sebelum Aurel mendapat hujatan netizen dan sempat membuat mental Aurel down, hubungan keluarga Atta Aurel dengan keluarga Fuji pun memang sempat terlibat perang dingin. Haji Faisal pun menyayangkan sikap netizen yang menyerang Aurel dengan dalih membela putrinya. Lantas benarkah Fuji lelah dengan sikap fansnya yang selalu menyerang keluarga Atta Aurel? Saya sih, apa yang mau saya sampaikan ya, saya kan sudah bilang seperti yang saya sampaikan itu, bahwa omong itu belum tentulah kepada anak saya, kepada si Fuji. Jadi bagi saya nggak usahlah dibesar-besarkan, nggak usah dipanjang-panjangkan. Saya udah saya jawab seperti itu kan. Tapi mereka berpendapat lain, ya saya nggak bisa dong memaksa mereka sependapat dengan saya. Dia ngefans sama anak saya, terus mau apa ya? Saya lah sampai di situ, nggak usah panjang-panjang lebar. Ngapain kita menghujat-hujat orang, kurang pas menurut saya kan. Ada Renggangnya hubungan keluarga Atta Aurel dengan Haji Faisal makin terlihat pasca asmara Thorik dan Fuji berakhir dan Thorik memilih melabuhkan hatinya ke Aliyah Mas Said. Haji Faisal pun kabarnya kecewa dengan sikap Thorik yang tak mengundangnya di acara pernikahan mereka. Sementara Fuji kabarnya enggan untuk menghadiri pernikahan mantan kekasihnya. Lantas benarkah Fuji masih belum move on dari Thorik? Masalahnya kita gak ada masalah. Kita kan gak ada persoalan kita. Kita masih bersangka baik aja. Tidak ada gunanya kita berpersangka yang hal-hal yang kurang tepat kan. Mungkin saja Haji Faisal dan Fuji masih menyimpan rasa sakit dan kecewa lantaran sikap Gen Halilintar terhadap mereka. Bagaimana tidak, saat Fuji masih menjalin asmara dengan Thorik, Lenggo Geni Faruk dan Anovial Asmit seolah enggan bertemu dengan Fuji dan keluarga Haji Faisal. Padahal selama ini keluarganya sudah sangat baik menerima Thorik. Kalau anak saya nggak jadi sama pihak ya pacarnya, bagi saya itu memang percayainlah kepada yang kuasa bahwa tidak jodoh. Dan saya dari awal sudah menyampaikan kepada anak saya dan anak saya sudah menyampaikan kepada saya bahwa dia merasa belumlah saatnya bagi saya untuk berumah tangga Pak katanya. Nah,
Saya merasa ya berarti bukan jodoh kamu. Ya udah selesai hubungan mereka. Saya menganggap udah selesai, ya udah selesai. Nggak ada lagi persoalan. Ya kalau saya sih sejauh ini menurut saya udah di jalur yang benar menurut saya si anak saya. Ya mungkin namanya hidup, namanya dengan masyarakat banyak, ya pastilah ada sesuatu yang apa ya, nggak selalu 100% lah kalau kata orang, nggak selalu semuanya untuk satu pemikiran. Jadi saya berharap semoga ke depan tidak adalah lagi membanding-bandingkan, tidak ada lagi lah hujat-hujat. Mari kita support aja, mari kita jadikan yang baik ini sebagai inspirasi atau sebagai contoh lah untuk teman-temannya Puji, adik-adiknya Puji, bahwa siapapun sekarang bisa berkarya, bisa berkarir. Yang penting ada kemauan, yang penting ada kerja keras. Itu memang itu ya, dan jaga diri dan tentu juga jaga pergaulan. Itu sih jadi yang baik kita ambil, yang jeleknya kita buang. Itu aja sih.